Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, balik lagi di YouTube channelnya Ajeng Dinanti. Yes, setelah sekian lama aku tidak postingnya tentang kelanjutan video kemarin. Udah nonton belum? Yes, hari ini balik lagi sama Ajeng Dinanti dan juga dokter gigi kesayangan aku. Hai Jeng. Ibu Sasti. Hai. Ya ampun, Bali banget ya Bun. Masa sih? Udah Gitu ya? bule-bule sanur. Oh ya. Bule-bule sanur. Apa kabar sister? I'm good, how are you? I'm good. Ini Sukses, makin sukses nih kayaknya. Alhamdulillah, amin. Kamu juga kan bentar lagi buka klinik di Bali kan? Bismillah, insya Allah ya. Insya Allah, amin. Tuh dental unitnya udah dibawa ke Bali. Udah. Kasih bocoran aja gini, ya kan? Yang mau. Gue jadi malu. Nih siapa tahu nanti kalau pas posting udah ada kliniknya ya kan? Amin. Tungguin aja ya. Jadi kenapa akhirnya bikin konten ini lagi sama Bu Sasti? Soalnya di video yang sebelumnya ternyata alhamdulillah banyak banget responnya, banyak yang nonton, yang komen juga banyak banget. Rata-rata sih pada curhat tentang gigi mereka Bu Sas. Banyak yang relate sama kondisinya Ajeng, yang giginya patah terus pakai crown. Iya. Gitu. Anyway, udah lepas behel nih. Udah lepas behel nih ya. Saya bisa kelihatan nggak sih kalau agak beda warnanya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Sedikit. Nanti paling di zoom nih sama editornya nih. Oh iya. Iya nanti aja Bu, nanti diperiksanya nggak usah sekarang loh, kita lagi syuting loh. Nanti dental unitnya udah tersedia di sini. Ya. Yes. Nih jadi perkembangan Ajeng sendiri setelah kita tahun lalu ya bikin video itu ya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu itu tuh pakai behel dan posisinya pakai crown, ya kan? Banyak yang nanya emang boleh, emang bisa pakai crown. Tapi sebelum kita akan menjawab ke sana nih, Ajeng sekarang udah lepas behel dengan kondisi crown yang tertanam dengan rapih di gigi depan aku. Hasil karyanya Ibu Sasti. Nah, Bu Sasti, ini kalau kita berangkat dari komen-komen teman-teman ya, mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang takut ke dokter gigi gitu. Sebenarnya kalau ke dokter gigi itu apa sih yang harus dipersiapkan selain budget? Mental. Kenapa? Karena banyak banget yang dia banyak duit. Enggak, serius, ini baru hari ini kejadiannya. Banyak duit? Dia banyak duit. Tapi ada tapinya dong? Iya, jadi dia kan dia lagi refinement aligner lah, pokoknya pemerataan gigi dengan sistem digital gitu. Nah, tapi kan dia ada gigi paling belakang yang harus dioperasi. Nah, saya udah bilang sebelum refinement ini jadi harus diambil ya yang paling belakang karena takut merusak tatanan gigi depan yang udah rapi karena ini udah refinement ketiga. Terus ini orang bukan orang yang susah atau enggak, orang pernah kita juga maksudnya salah gesek nolnya kelebihan 1, dia juga nggak nyadar, akhirnya kita kembalikan uangnya. Iya, pokoknya uang tuh tidak masalah. Nggak masalah, ya. Jawabannya apa Dio, katanya Dio? Katanya saya belum terlalu siap. Saya belum terlalu siap. Mental. Jadi mental tuh penting sih. Mental itu penting atas tindakan-tindakan yang akan diambil sama dokternya. Kalau kita kan lebih ke mental nungguin invoice ya. Budget juga dong. Iya. Budget juga. Tapi selain mental juga sama kooperasi sih. Jadi kooperatifnya pasien itu menyukseskan 70%-nya. Nah, itu kan berarti ada komunikasi antara dokter dan pasien yang baik, ya kan? Nah, cuman di luar sana kita nggak bisa, mungkin nggak semua dokter kayak Bu Sasti nih, ya kan? Ada yang tipenya kaku, gitu kan? Macem-macem lah tipe dokter itu. Mungkin itu salah satu yang bikin kita pasien akhirnya jadi takut, ya kan? Iya aja, nggak ngerti apa yang dilakukan sama gigi kita, di dokter yang lakukan. Nah, ini ada pertanyaan dari komentar juga nih Bu Sasti. Ini katanya bilang si orang ini giginya patah, terus kata dokternya suruh copot aja dan ganti baru. Itu kalau dicopot ngaruh nggak sama mata? Yang dicopot apa dicabut? Dicopot dia bilangnya. Dokternya suruh copot ganti baru. Kayaknya dia bilangnya sih gigi, berarti gigi. Copot ganti baru. Emang bisa gigi dicopot ganti baru? Makanya itu nggak, unless dia udah pakai crown. Mungkin ya. Iya, crown lamanya dicabut. Mungkin kayak Ajeng gitu yang dalamnya mungkin ada metalnya, dicabut ganti baru. Karena kalau gigi depan itu lebih ke estetik. Gitu, jadi itu sangat mempengaruhi confidence-nya si orang ini. Nah, gitu. pertanyaannya dia, ngaruh sama mata nggak ya? Di saat cabut gigi itu pasti sudah dipredict sama dokternya melalui X-ray panoramik. Jadi setelah di X-ray panoramik, kalau misalnya dia jauh dari kanal saraf
atas Penglihatan. Jadi ada kanal saraf gitu. Kalau misalnya dia jauh, itu biasanya nggak ada masalah. Apalagi yang lebih bermasalah sebetulnya lebih ke gigi yang belakangnya gitu. Cuman itu pun kalau misalnya dari X-ray-nya nggak apa-apa sih, biasanya nggak apa-apa. Nanti biasanya dokternya sudah bisa memutuskan. Kalau misalnya pun dokternya, kalau misalnya dia dokter gigi GP, kalau misalnya dia ngerasa ragu-ragu, biasanya dia akan refer ke dokter bedah mulut gitu. Kalau misalnya emang terlalu dekat sama kanal, kan itu harus CT scan, ada namanya CBCT. Nah itu harus dilihat dulu bener-bener nempel sama kanal nggak ya gitu. Berarti syaraf yang banyak itu ada di kanal itu dia akarnya nempel. Nah itu biasanya dia kalau misalnya takut dia refer aja untuk amannya gitu. Nah tapi kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya emang ini yang dimaksud dicopot itu adalah giginya, mungkin penggantinya itu adalah implan. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya ini adalah crown lama, ya mungkin diganti yang baru dengan tanpa ada metalnya. Ini kalau aku yang pakai nggak ada metal ya Bu? Nggak ada metal ya? Kan yang lama kan ada metalnya itu tuh. Emang ya? Iya. Makanya itu mempengaruhi ada diskolorasi. Jadi perubahan warna pada jaringan sekitar. Sama Itu yang bikin warna crown kita beda banget kan sebelum aku ganti kan. Kelihatan banget tuh palsunya ya Bu. Nah nih ngomong-ngomong soal crown lagi nih. Kemarin kan di video pertama, ayo yang belum nonton dulu ya, selesai sampai habis biar ngerti penjelasan lebih jelasnya kali ini. FYI ini video ini dibuat karena si Ibu Ajeng ini pusing dengan semua komentar dan pertanyaan itu. Karena kita pengen bantu aja sebenarnya basicnya ya kan. Soalnya ya again masalah gigi ini setiap orang pasti beda-beda dan setiap dokter treatmentnya beda-beda gitu. Ini dari point of view-nya Private Clinic ya punya Ibu Sasti. Nah ini balik lagi ke crown nih Bu. Kemarin kan di video pertama udah dijelasin tuh harga-harga crown tergantung sama jenis porselennya ya. Dan beda-beda juga penyebabnya. Resikonya setiap porselen tuh apa aja sih resikonya ketika kita mau masang crown? Tergantung di gigi apa. Yang pertama kalau misalnya ya seperti tadi misalnya gigi anterior atau gigi bagian depan yang aesthetic line itu kalau misalnya pakai yang ada metalnya resikonya yaitu perubahan warna. Beda warna. Iya. Tapi kalau misalnya jangan salah yang ada metalnya itu untuk gigi belakang itu dia kuat. Jadi untuk pengunyahan dia baik gitu. Tapi untuk sekarang sih sepertinya teknologinya yang gigi belakang pun even yang nggak pakai metal pun itu udah kuat-kuat sih. Soalnya ada feldspathic, ada zirconia, ada old porcelain, Imexpress. Ada Aibon ya? Ada lem Aibon maksudnya. Tawa dong. Penonton ketawa dong. Nggak kan masangnya kan nggak pakai metal, harus pakai lem kan? Bukan pakai lem ya, apapun itu yang tadi dijelasin. Masuknya ada Aibon. Ada Aibon kan? Aibon, hah? Kuning dong. Nggak lucu ya? Bisa. Tapi ngerti kan maksudnya? Ngerti dong. Jadi itu ya, semuanya tergantung di gigi apa, tergantung jenisnya. Nah, resiko pemasangan crown biasanya yang dihadapin sama pasien-pasiennya apa aja, Bu? Resiko pemasangan crown itu yang pertama ada perbedaan warna dengan gigi naturalnya. Terus yang kedua jika itu ada di gigi belakang itu biasanya resikonya kalau misalnya memang dokternya tidak jeli itu biasanya akan ada prematur kontak. Jadi dalam artian misalnya satu gigi di belakang cuma satu gigi doang, pas giliran dia gigit dia nggak balance. Nah makanya kalau saya di sini treatmentnya pokoknya sebelum pasien keluar dari klinik itu pokoknya saya sampai tes berkali-kali. Coba dulu misalnya dia bilang kayaknya udah, kalau pakai ada kata kayaknya berarti belum. Berarti saya harus ulang lagi, tes lagi. Kan dilihat disuruh gesek-gesek nanti kayak ada karbon, ada kelihatan biru-biru atau merah-merah gitu. Saya ilangin pokoknya benar-benar sampai hilang, sampai kadang tuh saya suruh staff saya beli roti untuk dia kunyah dulu di sini. Jadi supaya dia sampai rumah dia tetap nyaman. Tapi saya juga selalu kasih precaution. Walaupun sudah sampai rumah, nanti kemungkinan ada ketidaknyamanan itu akan muncul. Di saat nggak muncul, tinggal datang ke sini lagi kan. Itu semuanya warranty dari sini. Jadi emang free of charge untuk kita asah kembali sesuai dengan gigitan naturalnya dia. Gitu. Biasanya itu ya resiko-resiko itu yang nggak balance ngunyahnya, gigitannya, justru, terus beda warna. Justru untuk crown itu, untuk gigi belakang itu emang nggak boleh buru-buru di saat pemasangan. Iya, nggak boleh buru-buru. Walaupun udah dipasang itu pasti nanti akan ada aja masih ganjal di sini. Pas kan kita kunyah kan arahnya ke kanan, ke kiri, depan, belakang gitu kan. Yang ini enak, yang ke sini nggak enak gitu. Jadi tuh ada banyak banget aspek yang harus diperhatikan gitu. Soalnya kalau misalnya
kita sebagai dokter gigi itu mengabaikan itu bisa berdampak buruk. Karena pernah ada salah satu pasien saya nggak tahu dia habis itu dari mana pasang crown, terus ternyata dia ada prematur kontak, terus dia sampai vertigo abis-abisan, abis itu dia masuk IGD, cuman gara-gara giginya nggak balance. Oh wow. Gitu. Jadi kelihatannya simple, tapi padahal nggak. Tidak semudah itu Ferguson ya. Mungkin tadi kita ngedengernya oh ya nggak balance, kirain ya udahlah ya, ternyata impactnya bisa vertigo dan lain-lain. Sampai ya. masuk IGD. Sampai masuk IGD say. Ampun. Berarti ya emang harus pilih-pilih ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita ngomongin crown, oke, aku kenal sama Bu Sasti, terus juga lihat reviewnya dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman mungkin yang di luar daerah ada keharusan untuk pasang crown. Ya dokternya asal pilih lah, let's say dengan budget yang sudah mereka siapkan dan lain-lain, itu kan jatuhnya jadi kayak gambling ya Bu? Betul. Nah itu gimana tuh untuk apa yang pasien harus tahu ketika gue pasang crown di lo ya? Gitu. Yang harus pasien tahu memilih dokter gigi maksudnya? Iya. Yang pertama dia harus tahu dia maunya apa dulu. Karena si pasiennya. Iya, dan udah gitu yang kedua harus lihat track recordnya dulu. Karena track recordnya si dokter gigi ini apakah, maksudnya bisa lihat dari Instagramnya yang sudah dikerjakan. Apakah misalkan emang concernnya adalah di estetik, apakah dia concern juga di estetik, gitu loh. Ada juga yang penting fungsionalnya oke, estetik enggak apa-apa, yang penting fungsional. Gitu. Tapi kan kita harus dua-duanya. Kalau saya, iya. Kalau Bu Sasti, iya. Kalau saya, nah jadi tergantung si pasiennya. Pasiennya harus tahu dulu dia maunya apa, concernnya dia apa. Nanti baru dia sampaikan. Tapi dok, saya nggak mau yang ada warna metal atau warna abu-abunya ya. Saya maunya kelihatannya senatural mungkin. Saya nggak mau ini gitu. Jadi nanti pasti dokternya akan kasih oke, tapi yang nggak ada metal harganya lebih mahal. Let's say. Tapi uang saya nggak ada gitu. Nanti dia akan memberikan lagi alternatif yang lain. Yang penting pokoknya nggak ada metal, dia harus ngomong dari awal. Kalau misalnya memang itu concernnya dia, emang yang pertama dia harus berani mengungkapkan apa yang dia mau dan how they will look like after a post op-nya. Gitu. Ini aku seneng banget loh sama luka aku yang sekarang. Tadi ya guys, gigi aku tuh miring semuanya. Sekarang udah itu lama banget mindahinnya. Berapa perjuangannya? 2 tahun ya? Ya Tuhan. Jangan gitu dong. Tadi gigi tengahnya dia tuh di sini. Iya betul. Terus gini sini. Itu lama banget. Lama banget ya, pokoknya dia meriksa. Kayaknya udah diceritain juga di video pertama ya. Kalau kenapa sama Bu Sasti? Karena begitu dicek, Bu Sasti tuh ngasih statement kayak kalau di gue akan ngecek semua apapun yang lo butuhkan di gigi lo. Oke, 1 checklist, 2 checklist, sampai akhirnya behel ya. Nah, spineng kepala kita. Mikir pusing bayarnya. Tenang Jen, member 30%. Oke. Tapi sekarang adiknya juga. Keluarga gue. Keluarga gue. Swab apa busas? Iya. Swab dong, tolong. Nyokap lo mana sih? Belum foto pasti. Iya nanti abis ini. Oh iya, oke. Nanti kita ingetin. Adik gue juga harus kontrol kan? Iya. Sampai tanggal 23 kan di Jakarta. Iya. Tuh. Siapa yang bilang di video pertama kita nggak akrab? Akrab. Ikrip banget. Dia ke Bali aja satu keluarga datang ke rumah saya loh. Kita samperin. Literally satu keluarga, bapak, ibu, anak 3. Iya. 5-5-nya. 5-5 kita datang saking sayangnya. Sampai suami saya, wow rame. Ya begitulah. Nah ini ini privilege juga sih sebenarnya bisa kenal sama lo Bu Sasti. Jadi dalam hal kayak gue butuh apa-apa gigi, terus juga masalah-masalah kesehatan lo pasti kan mempelajari kan. Ya, karena di sini kan kita juga ada dokter umumnya. Yes tuh bisa terlihat ya guys. Ada dokter kulitnya, ada psikolog. Ini privilege gue bisa kenal sama Bu Sasti yang akhirnya akrab gitu. Akhirnya ya kalau gue punya concern apapun gue bisa senyaman itu untuk mengomunikasikan. Nah masalahnya ini juga ada yang komen bilang sumpah deh dokter gigi pada ramah dan baik banget. Apakah dokter gigi treatmentnya harus ramah? Apakah ada perbedaan nge-treat pasien anak kecil dan dewasa? Harus ramah, karena dengan dokternya ramah aja pasien masih takut. Betul. Iya kan? Gimana dokternya galak coba? Ih takut. Iya kan? Ya emang harus ramah. Kalau di sini karena namanya privé itu kan artinya private. Private dalam artian harus ada personal touch. Makanya kan Ajeng kalau kesini nggak ketemu pasien lain. Iya. Jadi betul. Ajeng kalau ada di sini
klinik ini milik Ajeng. Tapi fun fact ya, meskipun gue nggak pernah ketemu pasien lain di klinik ini, tapi gue tahu siapa pasiennya. Iya. Kenapa? Karena dia selalu cerita, ih masa si ini, si itu. Gue yakin nama gue juga disebut di pasien-pasien Pasti, lain kan. pasti. Dan pasiennya dia FYI ya, banyak artisnya saya. Banyak artis saya. Jadi kayak, oh gue tahu nih dia pasiennya Bu Sasti juga kan. Iya. Dan gue yakin kayak dia tahu gue deh. Kan dia juga Gara-gara- artis. Artis Iya, Cirende, Cirende. Tangsel, Anak selatan. betul, South Tanggerang gitu. Terus harus ada personal touch-nya terus. Tangerang apa sih? Tangerang. Lu gimana sih lu bule bule sanur? Gue geli banget. Tangerang bisa Oke. ya? Terus apa tadi dia bilang yang ramah? Oh kalau ramah, perbedaan personal touch. antara orang dewasa dan anak itu beda banget. Dan treatmentnya itu kalau orang dewasa itu dijelaskan dengan satu kali bahasa formal atau bahasa santai udah bisa nangkep. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak itu kita harus ada komunikasi yang berbeda dengan gaya bahasa yang berbeda. Contoh, Gimana tuh? ini sekarang misalkan mau disiram, habis dibor terus mau disiram. Dibilangnya ini mau dimandiin dulu ya. Atau mau dikasih cotton roll, dikasih guling dulu ya. Oh. Jadi ada bahasanya yang tersendiri dan itu emang agak lama kalau anak-anak karena biasanya untuk pertemuan pertama itu kita tidak akan pernah lakukan tindakan. Biasanya kalau untuk pertama itu mereka hanya kita brush. Iya. Yang menggunakan low speed bore kita brush, habis itu biarkan dia pulang, tapi yang penting kita tidak meninggalkan trauma dulu. Nanti second visit baru dia datang lagi, dia sudah berani langsung gitu. Berarti lo harus gain trust-nya dulu dong. Anak harus, kecil. harus. Nggak cuma anak kecil, kayak orang dewasa juga ya, Bo? Iya, orang dewasa pun. Iya kan? Iya. Gue sih langsung percaya since day one sama Bu Sasti ini. Walaupun since day one sudah langsung disiksa. Iya lagi. Gue beneran hari pertama disiksa ada-ada aja. Reaksi gue cuma bersihin karang doang. Iya. Reaksi gue inget banget. That was intense. Hancur gigi gue sehancur-hancurnya ya. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk ke dokter gigi. Komunikasikan segala sesuatunya sama dokter lo. Kalau mungkin butuh referensi cari-cari dokter gitu di mana Bu Sasti? Sebetulnya bisa lihat di internet aja sih. Di internet banyak ya? Yang ada reviewnya atau biasanya word over mouth. Jadi dari mulut ke mulut siapa yang sudah pernah melakukan dan dia puas banget, and then bisa ke sana gitu. Hey kamu, datanglah ke private clinic di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih Ajeng. Untuk kamu yang di Bali, siap-siap. Akan ada private clinic Bali. Amin, ya ampun. Butuh apa di Bali? Aku siap. Hadir. Butuh MC? Calling. Udah, kalau gitu terima kasih banyak Bu Sasti yang sudah ngobrol-ngobrol. Semoga terjawab ya tadi beberapa pertanyaan. Karena ada juga komen-komen yang sebenarnya jawaban yang lo cari tuh udah ada di videonya. Betul. Tonton dan simak dong, meskipun agak panjang ya videonya dan sederhana banget. Tapi itu informasinya daging lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Semoga beberapa Apa itu pertanyaan daging? ini. Hah? Daging. Daging Bun. Daging maksudnya tuh langsung ke inti gitu. Juicy. Well done. Oke. Medium rare. Nggak bisa. Gue makan daging nih ya, sorry, nggak jadi closing, gue mau cerita. Nggak boleh kasih boleh kan? Ini salah satu kan gue udah pakai crown kan Bu, sekarang pakai crown, udah lepas behel gitu. Dulu sih gue nggak worry kalau pakai behel, paling ya nyangkut doang, nyelip makanan. Sekarang begitu lepas behel, Nggak takut. gigi crown, takut dong. Apalagi pengen makan all you can eat, pengen nyobain steakhouse-nya Dims the Meat Guy. Agak takut ya untuk ngunyah ya, takut copot gitu. Nggak apa-apa. Enggak ya, aman ya. Kalau karena kan jacket, Ajeng kan jacket. Oh gitu. Yang harus worry itu yang veneer. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya masalah veneer. Alright, jangan lupa di subscribe YouTube channel Ajeng Dinanti. Tungguin video selanjutnya sama Bu Dokter Gigi Sasti. I'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye.